Jadi kejadiannya itu dialamin sama temen gue, namanya Lala, pas kita kelas 6. SD ya? Iya, SD. Lala namanya. Lala, ya. Oke. Jadi waktu itu sekolah gue, kita ada kegiatan pesantren kilat untuk selama 3 hari 2 malam. Dan nginepnya emang di sekolah gue. Oke. Nah, di sekolah gue itu emang ada pohon yang terkenal angker. Dan guru-guru di sekolah gue pun juga emang mengiyakan gitu keberadaan pohon itu. Nah, pohon ini tuh pohon rambutan. Oh, pohon rambutan tuh angker ya? Nah, gue nggak tahu, kan itu terkenalnya di sekolah gue, pohon rambutan itu angker yang ada di sekolah gue. Oke. Nah, si pohon ini posisinya itu emang kelihatan dari kelas gue. Kelas gue itu tempat gue nanti tidur nih sama teman-teman gue pas buat pesantren kilat. Oke. Dan itu posisi kelas gue itu di lantai 2 paling pojok. Oke. Nah, gue tuh sebenarnya nggak pernah benar-benar tahu tentang pohon ini itu angker atau enggak, sampai akhirnya di hari pertama malam itu kita pesantren kilat, ada teman gue nih yang Lala tadi gue bilang itu, dia itu cerita tentang pohon ini. Nah, jadi waktu itu posisinya itu tuh udah jam 9-an 10-an lah kira-kira, udah di saat semua kegiatan tuh udah selesai. Jadi anak-anak tuh udah pada balik ke kelasnya masing-masing, maksudnya kayak tempat tidurnya masing-masing kan. Nah, di situ gua, Lala, dan beberapa temen gue yang emang tidur di kelas itu, kita tuh kayak ngelingkar gitu loh, mulai duduknya. Terus di situ kayak satu persatu cerita tentang cerita horor gitu. Sampai akhirnya nyampe di bagian Lala. Jadi pas dia lagi mau cerita tuh, dia ngomong kayak gini, kalian tahu gak sih, sambil nunjuk gitu loh ke jendela yang dimana dari jendela itu tuh bisa ngeliat pohon yang tadi gue bilang. Dia sambil nunjuk, dia ngomong kayak gini, kalian tahu gak sih pohon itu kan angker. Terus di situ gue langsung nepok tangannya Lala. Gue bilang kayak, kamu apaan sih kok cerita-cerita kayak gitu, nggak lucu tahu, udah mendingan tidur aja. Nah, di situ juga gue bilang kan kata Bu Titis juga kita nggak boleh cerita-cerita kayak gitu. Nanti berarti temen-temen lu ngide dari tadi. Iya, cerita itu. Oke. Namanya juga anak kecil, ngerti gak sih? Lagi waktu kosong juga kan. Iya. Nah, udah tuh akhirnya kita semua di kelas tuh tidur. Nah, gua itu tidurnya tuh sleeping bag gua tuh sama Lala sebelahan gitu. Jadi tuh Lala posisi sleeping bagnya tuh pojok deket tembok yang dimana kan Lala kan kita semua tidur di lantai. Nah, di tembok Lala tidur itu di atasnya tuh jendela. Nah, Lala di situ di pojok, gue di sebelahnya dia. Pas lagi mau tidur, tiba-tiba dia tuh ini kayak nepok paha gue. Syafa udah tidur belum? Terus gue bilang, kenapa belum lah? Terus dia bilang, temenin aku ke toilet yuk, aku pengen pipis kebelet. Nah, posisi toiletnya itu sama kelas gue tuh emang samping-sampingan. Nah, Lala ke toilet pipis, gue tuh nunggu di depan pintu WC-nya. Gue nyender gitu kan. Nah, jadi tuh emang di toilet itu tuh lu tahu kan kayak ada jendela kecil yang di atas gitu loh. Nah, dari jendela itu juga emang kelihatan si pohon ini nih. Gak nyampe semenit, tiba-tiba tuh Lala langsung ngebuka pintu toilet kencang kayak, terus dia tiba-tiba lari sambil narik gua kayak, ayo Syafa cepetan. Terus gua ngomong kan, kamu kenapa lah, kenapa tiba-tiba lari? Udah nggak apa-apa, udah kita tidur aja. Nah, ya udah dong. Nah, tidur, udah tuh malam itu nggak ada kenapa-napa. Sampai sebelum tidur pun gue juga sempet nanya ke Lala kayak, kamu tadi kenapa tiba-tiba lari? Ngagetin tau. Enggak apa-apa, udah tidur aja. Nah, kebesokannya kegiatan pesantren kilat masih tetap jalan tuh jam 8, jam 9-an kan, udah malam. Nah, di saat itu kita kegiatannya tuh lagi ngumpul di lapangan SD. Duduk juga kayak ngiterin lapangan sambil ini loh, kita tuh megang buku, jadi kita mesti nulis rangkuman gitu per setiap malamnya kan. Nah, tiba-tiba di sini pas acaranya udah mau selesai, Lala kayak nyolek bahu gue terus ngebisikin ngomong, Syafa abis ini temenin aku ke ruang guru ya. Terus gue bilang, mau ngapain emang? Terus Lala bilang, temenin aku mau nyari Bu Titis tuh wali kelas gue. Nah, setelah acaranya selesai, ya udah dong gue sama Lala jalan ke ruang guru. Nah, tapi pas Lala lagi masuk ke ruang guru ngomong sama Bu Titis tuh gue nggak ikut, gue nunggu di depan ruang guru kan. Ya adalah sekitaran 10 menitan Lala ngomong masuk ke ruang guru, tiba-tiba Lala keluar. Terus habis itu gue ngomong kan sambil ngeganding dia kayak, kamu tadi ngapain ngomong
ketemu Bu Titis. Terus dia ngomong, enggak apa-apa, pengen ngomong aja. Terus gue yang bingung dong. Akhirnya ya udah gue sama Lala jalan lagi lah ke atas ke kelas kita untuk persiapan tidur kan, karena emang udah jamnya tidur. Tiba-tiba tuh Bu Titis masuk ke kelas gue. Terus gue bingung dong. Dan anak-anak di kelas juga bingung karena emang kemarin juga kan kita tidur sendiri, maksudnya nggak ada guru gitu kan, tiba-tiba masuk. Terus di situ gue nanya dong ke Lala, kamu ya yang nyuruh Bu Titis bobo di sini? Terus kata Lala, iya. Terus gue nanya, kenapa tiba-tiba minta tolong temenin Bu Titis tidur kita di kelas? Dia cuma diam nengok ke gue terus ngomong, enggak apa-apa, minta temenin aja. Udahlah, akhirnya Bu Titis ngomong kayak udah nggak usah ngobrol, tidur, lihat nih udah jam berapa, besok juga kita pagi ada kegiatan. Ya udahlah, posisi tidurnya kita masih tetap sama. Lala di pojok, gue di sebelahnya dia. Pas lagi kita rebahan nyoba tidur, gue tuh udah merem. Lala tuh masih yang kayak gerak kanan kiri gitu loh, dia masih mau nyoba tidur. Tiba-tiba dia nyoel gue, nepok kayak, Syafa. Terus gue nengok, kenapa lagi, aku ngantuk, gue gituin kan. Terus tiba-tiba dia, kan kita posisinya lagi tiduran kan, tiba-tiba dia diem, terus nunjuk ke arah jendela itu yang kelihatan pohon. Dia nunjuk, terus dia nengok ke gue, kamu lihat gak? Terus gue bilang, hah? Lihat apaan? Dia nunjuk lagi, kayak nunjuknya tuh lebih kayak ditunjuk banget. Kamu beneran gak lihat? Gue langsung kayak, kamu apaan sih, gak jelas deh, gak usah bercandain malam-malam kayak gini, gak usah buat takut, aku mau tidur. Ya udah dong. Nah, gue bilang ya udah aku mau tidur aja ya. Pas gue mau tidur tuh gue posisinya yang tadinya telentang, gue tuh jadi munggungin Lala, ya kan. Pas gue lagi tidur, tiba-tiba tuh Lala tuh nyakar tangan kanan gue. Itu kenceng banget, gue sampai kebangun teriak. Dan bahkan yang di situ pun bukan gue doang yang bangun, sampai teman-teman gue pun kebangun, dan bahkan Bu Titis di situ pun bukan gue doang yang bangun, sampai teman-teman gue pun kebangun, dan bahkan Bu Titis juga kaget kan. Bu Titis langsung nyalain lampu, terus nyamperin kita. Nah di situ gue pas lampunya dinyalain, gue ngelihat ke lengan tangan kanan gue tuh kayak beneran bekas cakaran dalam berdarah, sampai ngekelopek kulit gue, sampai beneran kayak daging gue tuh kelihatan gitu kan. Di situ gue nangis, gue masih belum bisa berhenti nangis. Akhirnya Bu Titis nyamperin kayak, itu tangan kamu kenapa? Terus gue bilang, dicakar sama Lala Bu. Nah terus ya udah tuh, gue sama Bu Titis tuh langsung nengok ke arah Lala. Yang tadinya Lala tiduran, Lala tuh udah duduk bersila di pojokan gitu, diem sambil kepalanya tuh goyang kanan kiri, goyang kanan kiri. Nah di situ langsung dan dia tuh Lala nggak berhenti di kepalanya goyang kanan kiri, tapi dia sambil kayak ngomong komat kamit bahasa Jawa gitu. Dan kita tuh di sekelas itu nggak ada yang tahu Lala ngomong apa kan. Nah di situ Bu Titis udah engeh lah, intinya wah ini hal aneh gitu kan. Nah di situ Bu Titis langsung ngomong ke gua, nyuruh gua untuk manggil guru agama gua, ada namanya Pak Ahmad sama Bu Fauzia. Nah akhirnya gue lari lah tuh dari lantai 2 ke ruang guru yang dimana lantai 1 untuk manggil Pak Ahmad sama Bu Fauzia. Akhirnya udah nih kita bertiga ke atas. Pas Bu Fauzia sama Pak Ahmad mau masuk, kan itu kan posisinya di kelas masih banyak anak-anak ya. Nah di situ tuh anak-anak tuh disuruh keluar sama Bu Fauzia sama Pak Ahmad. Tapi gue nggak disuruh keluar, gue disuruh tetap di ruangan itu. Lu doang berarti anaknya? Iya, jadi itu di kelas itu tuh berlima, gua, Lala, Bu Titis, Bu Fauzia sama Pak Ahmad. Masih di posisi yang sama, Lala masih duduk bersila, diem, sambil ngegeleng-gelengin kepalanya, sambil komat kamit bahasa Jawa juga itu. Di situ Pak Ahmad tuh ngedatengin Lala, kayak duduk gitu loh di depan Lala sambil megang pundaknya Lala, ditanya, Lala, kamu kenapa? Coba ngomong sama bapak. Lala tuh diem, masih tetap geleng-geleng, masih tetap komat kamit. Sampai akhirnya Pak Ahmad manggil gue, Syafa coba sini, kamu coba ngomong sama Lala, kan kamu temennya, siapa tahu nanti dia mau ngomong. Ya gue masih dalam posisi nangis, gue masih takut, tangan gue masih kesakitan, dan ya gue shock lah, maksudnya gue kaget gitu. Akhirnya ya udahlah, gue nurutin aja kata Pak Ahmad. Posisinya tuh gue jadinya duduk depan-depanan sama Lala. Lala masih duduk, tangannya juga kayak masih ya diem gitulah. Di situ gue ngomong dalam keadaan gue juga masih takut, nggak berani, bahkan untuk ngelihat ke mukanya Lala pun gue masih yang kayak agak nunduk gitu loh, Muibi. Di situ gue ngomong ke Lala kayak, Lala, kamu kenapa? Intinya gue ngomong gitu sampai tiba-tiba Lala diem, kepalanya nggak geleng-geleng lagi, tapi dia langsung ngadep ke gue,
ngeliatin ke gue melotot, melotot banget. Terus di situ pas Lala ngeliatin gue melotot, suaranya tuh aneh gitu loh, kayak serak, kayak suara orang udah tua gitu, kayak sambil ngomong ngeliatin gue melotot kayak Syafa, Syafa, Syafa. Nyebut-nyebut nama lo. Iya. Tiba-tiba di situ Pak Ahmad kayak masih megang pundaknya, dibaca-bacain doa. Gue kurang tahu sih doanya apa. Gak lama kemudian tiba-tiba Lala teriak kenceng banget. Di situ tiba-tiba Lala langsung jatuh pingsan ke pangkuannya Pak Ahmad. Udah tuh malam itu udah, ya alhamdulillahnya Lala udah nggak aneh kayak tadi. Ya udah intinya tidur. Nah lanjut ke besokannya. Itu tuh udah jam 8 pagi lah, kita mau kegiatan pagi. Yang anak-anak lain pada ngumpul di lapangan untuk melanjutkan kegiatannya. Gue sama Lala dipanggil berdua untuk ke ruang guru. Gue nggak tahu kenapa. Sampai di sana, intinya tuh di situ tuh berlima sama ada satu, jadi berenam kan sama kepala sekolah gue. Oh, berlima orang tadi sama satu kepala Iya, sekolah. Oke. berenam tuh ngomong. Intinya tuh kayak gue duduk berdua sama Lala, kanan kiri depan gue tuh guru-guru. Nah di situ gue nanya dong kayak kenapa Bu dipanggil ke sini. Di situ Bu Titis ngomong, coba ngomong ke ibu, ini Lala kenapa bisa kayak gini? Kalian ngelakuin yang aneh-aneh gak? Terus di situ gue ngomong lah, oh iya Bu, waktu itu pas malam pertama sebelum kita mau tidur, kita cerita-cerita serem gitu. Terus Lala nunjuk-nunjuk pohon yang depan sekolah itu loh Bu. Nah di situ guru-guru tuh udah kayak saling lihat-lihatan gitu loh, kayak mereka ngerti sesuatu lah. Nah akhirnya di situ Bu Fauzia ngomong ke Lala sambil megang dengkul Lala kayak, ayolah coba cerita ke ibu apa yang sebenarnya kejadian. Nah di situ Lala cerita, akhirnya ternyata tuh banyak kejadian aneh yang dialamin selama lagi pesantren kilat. Kejadiannya yang pertama itu, ingat gak yang gue bilang yang pas dia dari toilet yang tiba-tiba dia langsung lari narik gue? Ternyata tuh kata Lala, dia tuh pas lagi di dalam toilet, dia tuh ngelihat dari jendela kecil yang di atas dinding itu, dia tuh ngelihat ada mata merah ngeliatin dia. Aduh, berinding gue. Maka dia langsung lari kan keluar. Nah kejadian kedua itu pas yang dia nanya ke gue yang sambil nunjuk-nunjuk ke pohon, Yang malam-malam ya. iya, yang Syafa kamu lihat gak? Syafa kamu lihat gak? Kan jawaban gue ya emang gue gak ngeliat apa-apa kan. Nah ternyata yang Lala lihat itu di atas pohon itu kayak ada kepala cewek, bener-bener cuman kepala cewek doang, melayang, goyang kanan kiri, goyang kanan kiri, Anjir. sambil ngeliatin si Lala. Anjir. Dan kenapa alasan Lala yang nyakar gue sampai berdarah itu, ternyata waktu Lala lagi ngeliatin ke sosok itu tuh, si kepala itu, kepala cewek itu, nah sosok itu tuh sadar kalau misalnya sama Lala tuh diliatin. Nah sosok itu makanya ngeliatin balik ke Lala. Nah pas lagi diliatin balik, si sosok itu tuh kayak yang tadinya kan di atas pohon kan, di luar ruangan dong. Katanya Lala tuh yang Lala lihat tuh sosok kepala itu tuh langsung kayak nyamber ke muka dia gitu loh. Anjir. Secara cepet. Nah makanya dia nyakar gua sampai berdarah. Anjir. Nah kayaknya tuh itu adalah momen di saat sosok itu tuh mau ngerasukin Lala, mau masuk ke Lala. Nah gua nggak tahu ya sampai sekarang pohon ini tuh masih ada atau mungkin udah ditebang di SD gua, yang dimana SD gua tuh di Jakarta ya PNK, dan itu kejadian tahun 2013. Gua pertama nggak kebayang banget di saat ada setan gitu nyamper ke kita. Dan yang setahu gue ya, biasanya kalau misalnya orang kesurupan kan tiba-tiba aja kesurupan gitu. Nah ini tuh si Lala berarti sadar kan, dia kesurupan kan ada disamperin kayak gitu tuh. Anjing, gue gak kebayang banget deh. Gila ya. Kalau dipikir-pikir nggak ada habis-habisnya tuh. Kita ngomongin pengalaman horor. Kita udah 12 minggu loh cerita. Iya, dan satu malam 3 cerita lagi. Berarti berapa tuh? 36 ya? Iya, 36 cerita horor. Kayaknya masih banyak banget nih yang belum kita ceritain. Kita lanjutin apa? Oke. Kalau cerita gua nih, itu kejadiannya sekitar gua kelas 11 apa kelas 12 SMA gitu. Oke. Itu gua sama temen-temen gua, kita field trip ke Jogja. Kejadian ini berarti lo yang ngalamin, Bi? Temen gua sebenarnya, tapi gua ada di situ. Oke. Itu tuh kita ke Jogja, field tripnya itu 2 malam. Kita ke Jogja itu naik kereta. Sampai di sana destinasi pertama tuh Gua Pindul. Lo tau Gua Pindul gak sih? Enggak. Pernah dengar tapi nggak tahu. Jadi Gua Pindul tuh tempat wisata di Jogja. Gue lupa sejarahnya kayak apa. Tapi guanya tuh bawahnya air.
Oke. Jadi kayak Oke. kalau lu mau masuk ke Gua Pindul itu lu kayak naik pelampung hitam gitu kayak di waterboom. Oke. Nah lu naik pelampung itu ngelewatin si goanya. Oh, Jadi iya, iya, goanya nggak tahu, kering. Itu kita di Gua Pindul siang sampai sore bahkan hampir maghrib lah. Oke. Itu destinasi pertama. Kita udah selesai dari Gua Pindul. Habis itu kita naik bus tuh. Kita naik bus ke homestay kita. Nah busnya tuh dua. Nah gue di bus A, terus ada teman-teman gue di bus B, jadi dua gitu. Nah terus gue dikasih tahu nih sama teman gue di bis sebelah yang gue nggak di sana, kalau di bis itu ada cewek, dia teriak nangis-nangis. Oke. Oke. Dia bilang kalau matanya nggak bisa melek. Hah? Nah ternyata itu temen gue namanya Nindya. Oke. Itu Nindya tuh masih sadar, jadi kayak dia sadar bisa ngomong, teriak-teriak, nangis-nangis, tapi dia ngomong gue nggak bisa melek, gue nggak bisa melek. Tapi matanya Tolongin melek? gue, matanya nggak melek. Oh. Jadi sambil merem tapi teriak-teriak, Oh, iya, teriak-teriak nangis, gue nggak bisa melek, tolongin gue, tolongin gue. Nah, terus selama perjalanan itu dia teriak-teriak, nangis-nangis segala macem. Begitu mau nyampe di homestay, tiba-tiba si Nindya itu tuh diem, Masih di bis tuh posisi. masih di bis posisinya, di mukanya ditepok-tepok gitu kayak bangun-bangun nggak nyaut. Teman-temannya panik dong. Terus pas dicek, tapi nadinya tetap ada gitu loh. Oke. Jadi ya masih aman lah. Iya. Nah terus akhirnya udah sampai ke homestaynya. Terus Nindya tuh digotong sampai ke dalam rumah. Nah yang pertama kali ada sesuatu hal yang ganjil lah sama si Nindya ini tuh mbak-mbak yang jagain homestaynya. Oke. Oke. Jadi ternyata mbak-mbak yang kayak umur 30-an gitu, penjaga homestay, dia tuh tahu kayak Nindya ini ada suatu hal lah segala macam. Akhirnya si Nindya ditidurin di tempat tidur, terus dipegangin sama teman-temannya. Nah terus si mbak-mbak ini tuh dia kayak megang tangannya Nindya dari lengannya, dipijit-pijit sedikit sampai ke telapak tangannya Nindya dipegang. Terus telapak tangan deket jempol itu ditekan sama mbak-mbaknya. Oh, oke oke. Ditekan, gak lama setelah ditekan, Nindya tiba-tiba bisa melek. Anjir. Oke. Dari yang dia nggak bisa melek, tiba-tiba dia bangun terus melek. Hah. Nah di situ Nindya udah bisa melek lah, udah bisa bangun. Nah tapi setelah kejadian itu, tingkahnya Nindya ini jadi berubah gitu. Dia jadi pendiam, diajak ngomong tuh nggak mau. Terus kayak pas udah waktunya tidur, teman-teman udah pada masuk kamar, udah pada hening lah segala macam. Si Nindya ini enggak. Sepanjang malam dia diem doang, berdiri di depan pintu rumah, tapi di bagian dalamnya dan pintunya ketutup. Ya. Nah di situ tuh ada salah satu teman yang ngeliatin si Nindya ini. Oke. Ngeliat Nindya kayak gitu. Ngeliat Nindya kayak gitu. Namanya Acel. Nah akhirnya si Acel ini nyamperin Nindya dan ngajak tidur. Oke. Terus kayak Nin ayo tidur. Nah si Nindya ini nggak nyaut apa segala macam. Akhirnya si Acel narik Nindya buat tidur bareng dia. Akhirnya mereka tidur. Terus mereka tidur kasur gitu kan. Nah tiba-tiba tengah malam nih si Acel kebangun dan dia ngelihat Nindya nggak ada. Si Acel nyari dong. Dia nyari keluar kamar. Ternyata Nindya ada lagi di depan pintu. Pintu yang tadi dia Pintu berdiri yang itu. tadi. Terus diajak lagi tidur segala macam, dan kejadian itu tuh berulang-ulang sampai 3 kali Di malam yang sama. Di malam yang sama. Oke. Nah karena kejadian India yang kayak gitu, besokannya nih akhirnya dipanggil lah orang pintar. Nah orang pintar ini setelah datang dia nanyain lah ke teman-teman gua di sana. Oke. Ditanyain kalian dari mana aja, kalian ngapain aja sebelumnya, kok Nindya bisa kayak gini. Ya dijawab sama teman-teman gua habis dari Gua Pindul. Nah ya udah habis itu si orang pintar ini nyobalah buat ngusir sesuatu di dalam badannya si Nindya ini. Si orang pintar ini nyobalah buat ngusir sesuatu di dalam badannya si Nindya ini. Nah di situ badannya Nindya ini sama si orang pintar ini ditungkrepin. Terus si orang pintar ini telapak tangannya tuh kayak neken punggungnya si Nindya ini. Oke. Pas diteken punggungnya Nindya, tiba-tiba Nindya ngerangkak cepet. Anjir. Dari ruang tengah dia kayak mau keluar rumah gitu. Anjir. Dia ngerangkak kayak hewan gitu tapi cepet banget. Iya. Akhirnya dia ditahan sama teman-teman dia, terus dibantulah biar dia nggak keluar rumah kan. Terus
terus akhirnya si orang pintar itu nyoba buat ngeluarin si makhluk itu dari badannya Nindya. Dan begitu udah berhasil, akhirnya Nindya udah sadar. Nah terus malamnya Nindya tuh cerita ke si Acel di kamarnya. Kayak Nindya tuh ngomong kayak, gue sial banget nih kayak gini, bukannya gue jalan-jalan, gue senang-senang, tapi gue malah kayak digangguin sama makhluk ini gitu loh. Terus ya Acel nanya dong, emang lo ngapain sih Nin? Nah di situ tuh Nindya ngaku kalau pas di gua Pindul, dia tuh kencing sembarangan karena nggak tahan banget. Anjir, berani banget lagi. Nah terus ya udahlah, Acel bilang kok yaudah kita tidur aja yuk gitu kan. Nah masih sama tuh Acel sama Nindya masih tidur sekasur. Nah tapi di tengah malam itu tiba-tiba si Acel ini kebangun karena dia ngerasa kasurnya ada yang gerak. Nah terus pas dia kebangun, dia lihat ternyata Nindya udah nggak ada. Nggak ada lagi. Oke. Akhirnya ya Acel keluar kamar dong. Yeah. Dia nyari Nindya kemana. Dan ternyata Nindya balik lagi nih, berdiri di depan pintu lagi. Hah? Kayak gitu lagi. Nah terus Acel kayak, aduh Nindya ketempelan lagi nih, dia kesurupan lagi nih gitu kan. Nah tapi itu di situ Acel nggak berani bilang ke teman-temannya. Akhirnya ya udah dia manggil Nindya, nggak nyaut juga. Terus di situ kayak ya udah Acel langsung nuntun Nindya aja ke kamar. Akhirnya mereka tidur di kasur. Terus Nindya tuh dipeluk dari belakang gitu sama si Acel. Dari belakang dipeluk biar si Nindya ini nggak kemana-mana. Nah posisinya dari Acel meluk Nindya dari belakang ini, pas mereka udah tidur, tiba-tiba Acel ini kebangun gara-gara Nindya gerak-gerak. Nah pas Acel melek, dia tuh ngelihat Nindya tuh muter balikin badannya ke arah Acel. Anjir. Dan ternyata Nindya melek. Anjing. Berarti pas Acel melek, Nindya udah melek ngeliatin Nindya Acel udah melek. ngeliatin Acel. Anjir, kaget banget. Acel takut kan. Cuman karena Acel nih nggak berani bilang ke siapa-siapa, akhirnya udah dia cuman diem. Terus dia langsung balikin badannya ngebelakangin Nindya. So udah dia kayak nyoba tidur. Nah besokannya di hari mereka mau pulang itu, pagi-pagi tuh si Acel ngeliat Nindya tuh jadi diem lagi. Kayak masih ada yang janggal sama Nindya gitu loh. Nah akhirnya mereka semua balik. Mereka ke stasiun Lempuyangan, mau balik ke Jakarta. Nah di stasiun itu si Nindya nih kayak misah dari rombongannya gitu loh. Kayak menyendiri gitu. Terus tiba-tiba di situ Acel melihat Nindya nih lagi bengong di pinggiran peron stasiun itu. Jadi kan kayak peron sama relnya itu kan jauh beda tingginya gitu kan. Kayak peronnya di atas, relnya di bawah gitu kan. Nah tiba-tiba si Acel ngelihat Nindya lagi bengong di pinggiran peron. Dan tiba-tiba Nindya jatuh ke relnya. Anjir. Orang-orang panik dong. Kayak orang-orang gak cuma rombongannya doang, kayak orang-orang di sana juga kayak ngeliatin kayak Nindya jatuh gitu kan. Terus orang-orang pada datang ngerubunin si Nindya. Terus pas teman-teman yang ngeliat dari peron ke bawah, ternyata Nindya ini di atas lintasan rel, yang batu-batu sama jalanan rel itu, dia ngerangkak cepet kayak yang kemarin gitu loh. Yang pas dia kesurupan. Dia ngerangkak cepet. Terus kayak di situ heboh banget, orang-orang pada kayak ngejar Nindya buat megangin dia, nahan segala macem. Terus di situ tuh di saat orang-orang bantuin itu, ternyata untungnya ada satu orang yang bisa ngebantuin atau kayak nanganin hal-hal kayak gini. Di situ tuh ada bapak-bapak gitu, satu orang. Nah akhirnya di stasiun itu si Nindya nih dicoba buat dikeluarin tuh makhluk itu dalam badan Nindya. Terus bapak-bapak ini megang jidatnya Nindya, diteken. Terus bapak-bapaknya kayak ngeluarin gestur ngebuang sesuatu gitu loh. Nah di situ tuh setelah udah keluar si makhluknya ini, Nindya akhirnya pingsan. Nah terus Acel langsung nyamperin Nindya, dia pangku Nindya, dibangunin, ditepok-tepok mukanya gitu kan. Terus akhirnya sadar. Nah di situ tuh bapak-bapak yang tadi bantuin itu ngomong ke Acel pakai bahasa Jawa, yang gue nggak tahu bahasa Jawanya kayak gimana. Tapi intinya tuh kalau diartiin, bapak-bapak ini bilang teman kamu kesurupan siluman buaya. Buset. Anjing. Anjing. Berarti penunggu di gua yang gua apa tadi Pindul. Gua Pindul itu buaya. Bisa jadi Muy. Makanya si siapa Nindya ngerangkak sama kayak gitu. buaya kan. Anjing, gua nggak kebayang lagi di. Gue juga anjrit kayak aneh banget bisa kayak gitu. Cerita yang mau gue ceritain ini tuh gue dapet dari teman gue.
Jadi ceritanya di sebuah rumah sakit itu ada seorang OB namanya Pak Ahmad. Si Pak Ahmad nih dia kerja sebagai OB tuh dia dapat shift malam. Dia ngebersihin rumah sakit itu di malam hari bareng temen dia yang namanya Hamid. Ini rumah sakitnya sama temen lo disebutin gak, Bi? Temen gue nggak nyebutin rumah sakitnya di mana. Jadi gue pun nggak tahu sebenarnya rumah sakitnya di mana. Oh, berarti temen lo nggak di sana gitu ya? Temen gue nggak di sana. Oke. Oke. Terus Pak Ahmad sama Hamid ini biasanya ngebersihin rumah sakit tuh barengan berduaan. Rumah sakit ini 3 lantai. Nah cuman di satu malam tiba-tiba si Hamid tuh ngide, gimana kalau kita bagi aja nih area pembersihannya. Hamid di lantai 1, Pak Ahmad lantai 2 sama 3. Hamid mikir kayak gitu, ya biar cepet selesai aja ngebersihinnya. Ya udah akhirnya mereka sepakat buat nyebar. Tapi sebelum mereka nyebar tuh mereka ngomong dulu, nanti kalau udah selesai kita balik lagi ke ruangan OB ya. Nanti kita ketemu di sana. Oke. Singkat cerita mereka berdua bersihin. Mulai ngebersihin tuh sekitar jam 10 malam. Dan sekitar jam setengah 12-an tuh Pak Ahmad udah selesai ngebersihin lantai 2 sama 3. Cepet banget memang karena lantai 2 sama 3 nih gak banyak orang berlalu lalang kayak lantai 1 lah. Kalau di rumah sakit tuh siang-siang ramai banget lantai 1. Akhirnya Pak Ahmad selesai, setengah 12 dia balik ke ruangan OB di lantai 1. Tapi pas dia masuk ke ruangan OB, Hamid gak ada. Oke, mungkin Hamid belum selesai menurut Pak Ahmad. Akhirnya udah dia nungguin 1 jam, 2 jam. Itu tuh Hamid gak muncul-muncul. Kemana nih Hamid nih? Akhirnya sekitar jam 2-an lebih, karena dia udah nunggu lama, dia coba nyariin Hamid tuh. Dia cari di sepanjang lantai 1. Dia panggil-panggil, Hamid, Hamid. Nah si Hamid nih gak nyaut. Di malam itu Hamid benar-benar hilang. Akhirnya Pak Ahmad nyari lagi. Dia masukin ke setiap ruangan yang ada lantai 1. Dan ternyata Hamid tetap gak ada. Sampai akhirnya Pak Ahmad ingat, di lantai 1 itu ada kamar mayat, yang mana dia belum ngecek ke situ. Iya. Akhirnya dia pergi ke kamar mayat. Dia buka kamar mayatnya. Ternyata benar aja, di situ ada Hamid. Dia lihat di situ Hamid duduk ngeringkuk, kayak dia megangin kakinya, nekuk gitu loh. Oh ya, ngerti. Nah di situ tuh Pak Ahmad nanya ke Hamid, Hamid, kamu kenapa? Hamid gak jawab apa-apa. Sampai akhirnya Pak Ahmad tuh kayak nyoba megang dahinya si Hamid, dan emang Hamid tuh hangat di situ badannya. Oke. Ya udah akhirnya Pak Ahmad bilang ke Hamid, ya udah Mid, kamu pulang aja. Di situ Hamid gak ngomong apa-apa, dia langsung pulang. Oke. Nah keesokan harinya Hamid nih gak masuk. Dan ya akhirnya Pak Ahmad harus ngebersihin 3 lantai rumah sakit tuh sendirian. Jam 10 dia mulai bersihin. Pak Ahmad nih mulai dari lantai 1. Dia ngebersihin seluruh ruangan kecuali 1 ruangan, yaitu kamar mayat. Karena ya Pak Ahmad nih gak berani buat ngebersihin kamar mayat sendirian. Iya. Akhirnya dia nge-skip kamar mayat. Dia langsung naik tuh ke lantai 2. Dia bersihin lantai 2, kelar, bersihin lantai 3. Udah selesai. Itu sekitar jam 2-an lah. Dia balik lagi tuh ke ruangan OB. Sampai di depan ruang OB, begitu Pak Ahmad buka pintu ruangannya, dia kaget banget sama apa yang dia lihat. Di saat rumah sakit tuh gak ada orang sama sekali, udah sepi, dia ngeliat ada sesosok genderuwo. Badannya gede banget, hitam, matanya merah, melototin Pak Ahmad, seakan-akan ngehalangin Pak Ahmad buat masuk. Dia diam doang genderuwonya. Iya. Akhirnya karena panik, Pak Ahmad kabur. Dia lari dari ruangan OB itu, dia cari tempat yang aman. Dia lari ke WC di lantai 1 itu. Dia coba ngumpet di dalam kamar mandi, di dalam kloset. Tapi gak lama setelah dia duduk, dia ngerasa di belakang dia tuh ada orang yang ngeliatin dia.
Tapi itu dia di dalam kloset. Di dalam bilik kloset. Di dalam bilik kloset. Dan ternyata pas Pak Ahmad ngeliat ke belakang, itu beneran ada genderuwo yang tadi di atasnya dia. Anjing, Ngeliatin dia dari atas. ngikutin berarti. Genderuwonya ikutin Pak Ahmad. Pak Ahmad makin panik, dia langsung cabut dari WC. Dia coba cari tempat lain. Hah? Dia sampai masukin hampir setiap ruangan di lantai 1. Dan Pak Ahmad ini tetap diikutin sama genderuwo ini. Pokoknya setiap ruangan atau tempat yang didatengin Pak Ahmad tuh, genderuwonya tuh ada juga di situ. Sampai akhirnya Pak Ahmad nih terpojok ke kamar mayat yang ada di ujung lantai 1. Ya udah, dia coba masuk ke ruangan mayat itu Buat ngumpet. buat ngumpet. Dia tutup kamar mayatnya. Dia nunggu beberapa lama, baru tuh si genderuwo itu nggak ngikutin. Akhirnya setelah nunggu beberapa lama itu, dia mau coba keluar dari kamar mayat karena dia udah merasa lega lah, Rasa aman lah. merasa aman. Cuman pas dia mau buka pintu kamar mayat itu, nggak bisa. Ruangannya kekunci. Mati. Dia coba gedor-gedor, nggak ada yang denger dia dan nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nyamperin dia. Sampai akhirnya dia kayak ngerasa ada orang di kamar mayat itu yang merhatiin dia. Dan setelah dia nengok ke belakang, ternyata dia ngelihat ada kakek-kakek di ujung kamar mayat itu. Terus kakek-kakek ini ngomong, "Kenapa kamar saya nggak dibersihin?" Anjing. Nah, ya itu kan kamar mayat ya. Ya, lu bisa asumsikan lah si kakek ini siapa. Iya. Di situ Pak Ahmad tuh, ya dia dengar si kakek ini ngomong, dia panik, dia gemeteran, dan sambil ketakutan dia nyoba buat bersihin kamar mayat itu. Pas Pak Ahmad sambil nyapu tuh, dia tuh masih diperhatiin sama kakek ini, Sosoknya nggak hilang-hilang. nggak hilang-hilang. Sampai Pak Ahmad ngelap-ngelap segala macem, dia masih tetap diperhatiin. Sampai akhirnya kamar mayatnya udah bersih, kakek-kakek itu tiba-tiba hilang aja. Anjing. Tiba-tiba. Aja dia hilang, nggak ada lagi. Oke. Dari situ Pak Ahmad coba keluar dari kamar mayat, dan akhirnya bisa. Udah nggak kekunci lagi. Udah nggak berarti. kekunci lagi. Pak Ahmad keluar dari kamar mayat, dan akhirnya kebesokan harinya Pak Sahamid udah masuk dan kerja lagi sama Pak Ahmad. Si Pak Ahmad nih ngomong ke Hamid, "Saya tahu kemarin kamu kenapa. Kamu ketemu kakek-kakek di kamar mayat kan?" Nah di situ akhirnya si Hamid nih ngaku kalau dia tuh emang nggak bersihin kamar mayat. Makanya para penunggu kamar mayat di rumah sakit itu tuh jadi marah karena kamar mayatnya nggak dibersihin. Sampai akhirnya ya si para penunggu ini minta supaya kamar mayat itu dibersihin yang benar, jangan dilewat-lewatin. Oh, makanya mereka sengaja digangguin ya. Betul. Iya, dan tempat yang paling nggak diikutin sama genderuwo itu kan cuman kamar mayat itu iya, kan. kamar Iya, mayat kamar tuh. mayat tadi. Jadi kayak digiring gitu dong OB-OB ini. Iya.